Sebenarnya saya sudah baca berita ini dari kemarin-kemarin teman-teman, tapi saya menahan diri untuk langsung komentar. Saya pikir kayaknya saya harus baca-baca dulu, dan kayaknya sekarang sudah tepat untuk saya kasih komentar. Dan akan lebih enak kalau komentarnya langsung pakai bahasa Kupang, biar langsung ke inti otak begitu ya. Bapak Ibu pejabat yang beta hormati sekalian, yang namanya kebijakan publik itu Bapak dan Ibu sekalian, dia ada di alur, so dia langsung main hantam-hantam saya begitu. Kalau mau bikin kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi, itu dia landasan apa? Dia pertimbangan apa? Kalau itu hasil dari penelitian, dia penelitian siapa yang bikin? Semua tuh lempar di masyarakat, kasih di para ahli, biar orang diskusi segala macam. Nanti dapat feedback, begitu sudah dapat feedback, baru diskusi ulang lagi tentang itu kebijakan. Bukan main modal kunjungan kerja, habis itu pulang duduk minum kopi dan jagung bose aja langsung bikin kebijakan. Weh Bapak Raja, ini bukan naik gunung ini, boy kau main gasa begitu. Santai. Dan ini sekolah jam 5 pagi. Beta baca tuh. Bilang biar terbiasa bangun jam 4 subuh. Nanti setengah jam mandi, habis itu jam setengah 5 sudah berangkat ke sekolah. Nah, iya kalau baton di rumah sudah antri kamar mandi. Bapak Ibu pejabat. Karena kalau batong ada kakak atau ada yang batong satu sekolah nih, batong harus antri tuh belum nih bapak dan mama cuma iko mandi le, batong harus antri. Bapak Ibu pejabat enak di rumah kamar mandi 5, batong nih kamar mandi satu pintu hon ada, modal hordeng semacam ke rumah makan Padang, batong mandi angin tiup, batong yang modal palia lengkap itu lengkuas tuh. Dan masalah yang lain lagi tentang mekanisme tubuh, tentang sistem ekskresi. Orang yang biasa berak jam 6 pagi, begitu sekolah jam 5, dia belum merasa berak tuh. Sampai di sekolah, baru dia rasa berak. Dan Bapak Ibu pejabat, supaya Bapak Ibu pejabat tahu pilihan untuk berak di sekolah itu adalah bukan pilihan yang tepat. Karena Bapak dan Ibu silakan cek itu WC-WC di sekolah. Aduh Tuhan, dia pun dadolek plafon. Ini orang pun berak karena aku sampai dadolek di plafon. Dan dolek semua. Air son ada, begitu air ada gayung lubang, air ada gayung bagus, WC penuh dan tai, ada sama bablek yang son siram ini barang. Dan ini son hanya tentang siswa. Guru juga gitu. Dia perjuangan luar biasa. Bapak Ibu guru di sekolah nih, dong tuh son dia hanya mengajar, dong itu urus dong pun keluarga. Ini Bapak guru yang tiap hari di kerja dia harus antar di anak masih SD atau SMP ke sekolah. Kalau ini Bapak guru masuk sekolah jam 5 subuh, di anak siapa ya antar? Kepala dinas mau antar, piantar kok ajudan gubernur mau antar? Belum Ibu guru. Ibu guru dia mesti masak untuk di anak, di suami. Kalau dia masuk jam 5 subuh, dia masak dari jam berapa? Bibi-bibi di air mata, saya bikin kue sore-sore. Ini Ibu guru sudah lebih daripada bibi-bibi di air mata. Bapak Ibu pejabat enak, bangun pagi baru PM mata, nasi supono di meja. Nah Ibu guru sudah bisa begitu, dia pun gaji, sudah cukup untuk bayar pembantu. Dan lebih dari itu, lebih begitu. Kalau ini ibu sudah masak, depo anak sudah makan pagi. Kalau depo anak sudah makan pagi, berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Dan Bapak Ibu pejabat tahu sonde, kalau 2021 kemarin itu, NTT ini adalah provinsi tertinggi gizi buruk di Indonesia. Lebih baik Bapak Ibu perbaiki itu daripada suruh orang sekolah jam 5 subuh. Satu hal lagi, bikin orang sekolah jam 5 subuh tuh, dong berangkat harus setengah 5, jam 4. Nah itu bemo su ada kok belum. Bapak Ibu su bikin transportasi yang belum. Kalau belum lah pido itu sopir dan konjak yang masih sono tuh. Pido dong kau suruh minta kunci di bawah. Baba kita harus kasih keluar otot dari jam 4 baba. Wih, kenapa lu kasih keluar otot dari jam 4? Tiap hari ada feri larang tukang masuk. Sande baba. Itu anak setengah 5 udah suporo di halte. Dari jam 4 tuh suporo di halte. Dong bisa sekolah baba Wih, itu anak sekolah pun rajin Dong mau jadi gubernur. Jangan Pak, jangan jadi gubernur. Nanti dong bikin sekolah jam 4 subuh lah. Batong malam baru cuci oto langsung keluar. Bapak Ibu pejabat, batong susus, jangan bikin susah lah. Secara serius saya menanggapi pernyataan Ketua Sinode tentang sekolah jam 5 pagi.
kita perlu tidak semua sekolah, tapi kita perlu 2 sekolah. 2 sekolah itu sekolah umum. Soal sekolah jam 5 pagi. Kami mohon ada kajian yang baik dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal itu sebelum dijalankan. Kami percaya Bapak Gubernur punya hati terlalu sayang NTT. Kami sudah menjadi saksi-saksi. Dalam rapat diskusi dengan teman-teman kepala sekolah dan kepala dinas dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengapa uang begini banyak dilawan dengan sekolah swasta yang datang dari Jakarta yang saya tahu pasti investasi sekitar 3% di bawah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur punya investasi. Kok tidak ada yang tembus UI 200 orang, UGM sekian orang, ITS. Ada yang kepala sekolah begini, habis suruh potong, yang lain main suruh menari terus. Ada yang begini, saya bilang ya, kita perlu tidak semua sekolah, tapi kita perlu 2 sekolah. 2 sekolah itu sekolah unggul. Unggul dalam pengetahuan, unggul dalam karakter. 2 sekolah ini harus. Untuk meri itu, karena kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan dengan Jakarta, atau ada yang membawa ke Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, superstruktur, sumber daya kurang, kecuali uang. Uang Nusa Tenggara Timur untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 50% APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di dinas. Itu 50%. Jadi dau dan dau tanpa dau yang diarahkan, uang provinsi itu untuk APBD itu sudah 35%, melampaui undang-undang. Undang-undang mengharuskan 20%. Kita tanpa dau yang diarahkan sudah 35%. Apalagi yang diarahkan, kita menyentuh 49%, 50% begitu. Itu anggaran total semua ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka untuk menjawab uang sebanyak itu, ada desain khusus. Dan desain khusus ini tidak semua sekolah, karena kalau fokus itu artinya tidak boleh semua. Tapi banyak yang bilang begini, kami cuma mau ya coba aja, nanti kita lihat ada yang sanggup. Kita lihat hari ini yang sanggup, laporan ketua kepala dinas kepada saya, 2 punya kemampuan dan dilakukan. Sama SMA 1, ya siap-siap anak-anak ini SMA 1, kalau tidak kuat tarik pulang sudah. Dan ini jalan terus, kecuali nanti saya surat di September nanti pasti bisa dibaca. 2 SMA 6. 2 ini akan berjalan terus. Jam 5 pagi. Karena itu, hal yang ada di kendaraan umum, keamanan, agar sama dengan kepolisian, kita bisa tahu ternyata kita punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Orang tanya, bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul, bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Karena itu uang yang banyak itu kan fokus 2 sekolah ini. 1, kita akan kerjasama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus, sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik, sehingga yang tertarik masuk UI mereka dipersiapkan dari awal, sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta. Terima kasih banyak Bapak Victor Bung Tilo Laiskodat yang saya hormati, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya cintai. Terima kasih banyak. Bapak sudah membuka ruang diskusi tentang kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh yang sekarang sudah direvisi jadi jam 5.30. Terima kasih banyak, saya apresiasi sebagai masyarakat Bapak sudah membuka ruang diskusi ini. Dari awal itu saya tahu Bapak, kalau saya baca di berita, kalau ini masih uji coba di 2 sekolah, SMA 6 dan SMA 1, lalu kemudian ada 8 sekolah yang lain yang menawarkan diri, lalu kemudian jadi 10 sekolah yang diuji coba. Justru karena ini masih diuji coba Bapak, itulah kenapa kami para masyarakat memberikan pendapat agar mungkin di rapat dan meeting selanjutnya itu bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan diskusi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu saja. Kami bukannya mau menantang atau pemerintah, tidak. Membantah pemerintah, tidak. Hanya untuk diskusi saja.
di antara kita yang kita sama-sama bercita-cita untuk pendidikan NTT maju. Bapak ingin pendidikan NTT maju, saya juga sama. Saya dukung Bapak 100%. Bahkan kalau saya bisa kasih jiwa dan raga saya ini untuk dukung itu, saya kasih ini 100%. Saya pengen sekali membantu pendidikan NTT. Pengen sekali. Saya tahu Bapak kesal kalau 35% APBD sudah terserap, tapi pendidikan NTT masih begini saja. Kalau mungkin ditambah dengan dana alokasi umum bisa jadi 50%, tapi pendidikan NTT masih begini saja. Tidak banyak anak NTT yang bisa masuk di PTN-PTN unggul. Saya paham itu. Tapi apakah kemudian kebijakan masuk jam 5 subuh itu sudah tepat atau belum? Karena ketika ditanya landasan ilmiahnya apa, Bapak Linus Lusi, Kadis Pedanka, beliau tidak menjawab itu. Beliau cuma bilang, ini landasannya landasan budaya. Karena opa dan oma dari dulu, dari subuh, mereka sudah bekerja. Jadi, anak-anak sekarang juga harus begitu. Ya sudah lah ya. Saya juga tidak ini, tapi kemudian dikatakan bahwa sudah meeting, sudah rapat dengan komite sekolah, orang tua murid, guru, kepsek, dan semua setuju itu dan segala macam. Tapi menurut saya ya setuju, karena Bapak bilang kalau orang tua tidak setuju silakan pindahkan anaknya ke sekolah lain. Lalu guru dan kepsek juga pasti setuju menurut saya, karena siapa yang akan menjamin keadaan mereka di era otonomi sekarang ini. Jadi ya begini saja Bapak. Saya baca juga di berita bahwa Bapak mengatakan bahwa silakan yang mau diskusi tatap muka, tapi asal syaratnya itu punya pengetahuan, kepedulian, dan keberanian. Mungkin saya tidak lebih dari Bapak soal pendidikan di NTT, saya juga tidak lebih peduli dari Bapak soal pendidikan di NTT, saya juga mungkin tidak lebih berani dari Bapak masalah pendidikan di NTT. Tapi kalau menurut Bapak saya memenuhi syarat itu, saya siap sekali untuk tatap muka dengan Bapak Gubernur untuk kita berdiskusi masalah ini. Tapi lebih enak kalau kita diskusi terbuka Bapak. Kita live YouTube atau media-media yang lain, kita secara terbuka agar masyarakat-masyarakat yang lain yang punya perasaan yang sama seperti saya juga bisa ikut memberikan pendapat. Terima kasih banyak Bapak Victor Mutilio Leskodat, sehat selalu, Tuhan memberkati dan lancar-lancar semuanya Bapak. Terima kasih banyak.